Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Surah An-Nur, surah ke-24 ayat yang ke-11. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, karena itu tiada tempat kita memuji melainkan hanya kepada Allah saja. Selanjutnya salawat juga salam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Semoga Allah limpahkan, curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, kepada seluruh keluarganya, wa azwajihi, istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, anak-anak cucu cicitnya, wa ashabihi ajma'in, juga kepada seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Semoga pula salawat Allah itu dapat kita peroleh insyaallah, karena kendati pun kita bukan sahabat Nabi, bukan keluarga Nabi, bukan cucu cicit Nabi, bukan sahabat Nabi, selawat Allah dapat kita peroleh sebagaimana yang disebutkan Allah dalam surah Al-Baqarah 157. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Itulah orang-orang, kata Allah, yang akan mendapatkan salawat min rabbihim, dari Tuhan mereka. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang mulia, dalam hidup ini kita akan dihadapkan kepada dua kenyataan. Pertama, sesuatu yang terjadi sesuai dengan keinginan dan pengharapan. Terus yang kedua, ada pula kita akan dihadapkan kepada suatu keadaan di mana kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan asa dan ekspektasi kita. Lain yang direncanakan, lain pula yang terjadi. Direncanakan A, ternyata yang terjadi B. Kita pengen anak begitu, dia pengen begini. Kita pengen istri kita begini-begini, dia pengen begitu-begitu. Mungkin saja. Nah, yang namanya hidup, tidak semua kenyataan yang nampak di depan mata dan akan kita alami sesuai dengan keinginan, asa dan pengharapan kita. Terkadang sesuai, terkadang yang tidak sesuai. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, bagaimana Allah menenangkan hati kita tatkala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini tak sesuai dengan kenyataan dan pengharapan. Sebab kalau sesuai dengan kenyataan, tentu semua orang merasa nyaman. Hamba Allah yang berbahagia, pertama, mesti kita pahamkan ke diri kita, tidak semua kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan dan pengharapan itu jelek buat kita. Jangan kita berkesimpulan ketika sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan dan pengharapan, lalu kita katakan, nih Allah sedang marah, nih Allah lagi meninggalkan kita, nih Allah lagi enggak peduli kita. Atau kita sedang mendapatkan hukuman Allah. Belum tentu. Karena kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri itu terkadang dalam hidup beliau mengalami sesuatu yang juga tidak sesuai dengan pengharapan yang seharusnya sebagai seorang manusia. Contoh, Nabi berperang tapi kalah. Mana ada orang pengen perang kalah? Dalam perang Uhud, Nabi kalah. Bahkan sejarah mengantarkan ceritanya kepada kita, Rasulullah SAW sempat berdarah-darah. Sahabat beliau yang beliau sayangi meninggal dunia. Bahkan paman beliau Hamzah ketika itu dimutilasi oleh Wahsy. Nauzubillah. Bahkan dalam surah An-Nur, surah ke-24 ayat 11 yang kita sebutkan tadi, ini menceritakan suatu kenyataan yang memang mendera Rasulullah SAW karena tidak sesuai dengan keinginan dan pengharapan. Di mana dikisahkan Allah, Aisyah radhiyallahu anha itu dituduh orang-orang melakukan perselingkuhan. Ini bukan tuduhan kaleng-kaleng ini. Tuduhannya istri beliau yang dicintai Aisyah radhiyallahu anha itu dituduh melakukan perselingkuhan. Yang tukang tuduh ini namanya
Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini dicatat oleh sejarah manusia munafik. Jadi contoh manusia munafik itu dalam sejarah namanya Abdullah bin Ubay. Mengapa? Karena di depan lain, di belakang lain. Satu di antara kelakuan dari Abdullah bin Ubay ini adalah memfitnah Aisyah melakukan perselingkuhan. Sebab itu, dari kenyataan ini Allah ingin menenangkan Rasul terhadap berita yang luar biasa viral ketika itu. Allah katakan, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Kata Allah, sesungguhnya orang yang penyebar hoax itu, berita-berita tak benar itu kata Allah, itu bagian engkau juga. Orang-orang di sekitar engkau juga, yaitu Muhammad. Pengajaran pertama kata para ulama tafsir adalah, kita ini jangan terlalu percaya ke orang-orang, kendati pun dia orang dekat kita. Kadang orang dekatnya boleh jadi lawan. Jadi kalau pengen curhat, mestinya curhat sama Allah aja. Menangislah, mengadulah. Kemudian berceritalah tentang apa yang kita inginkan, hal yang mungkin mengecewakan. Berceritalah kepada Allah. Karena tiada tempat kita mengadu melainkan Allah. Ud'uni, kata Allah, kalian mintalah kepadaku, astajib lakum, aku akan perkenankan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kalau kalian bertanya tentang aku, kata Allah kepada Rasulullah SAW, maka katakan kepada mereka itu, fa inni qarib, aku ini dekat. Berceritalah. Terus, la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum. Kata Allah kepada Rasulullah SAW, ini berita yang dituduhnya Aisyah melakukan perselingkuhan ini bukan jelek buat engkau, kata Allah. La tahsabuhu syarran lakum. Engkau jangan mengira, jangan menghitung, jangan menduga ini jelek buat engkau. Bal huwa khairul lakum. Akan tetapi kisah ini, cerita ini baik buat engkau. Hamba Allah yang berbahagia, kendati pun kisah ini disebutkan kepada Rasulullah SAW, kita pun mesti mengimaninya bahwa tidak semua hal yang kita enggak nyaman dalam hidup ini sebenarnya itu jelek buat kita. Boleh jadi hari ini kita merasa jelek, tetapi sesungguhnya itu adalah hal yang baik buat kita. Karena itu pula sering orang-orang berkata, untunglah dulu macam ini, enggak? Kalau enggak macam ini dulu, enggak macam ini pula sekarang. Padahal yang dulu itu hal yang ia sesali. Ia mungkin berburuk sangka kepada Allah SWT, mengapa begini, mengapa begitu? Tetapi yang begini itulah yang akhirnya dia merasa nyaman di akhir kehidupan berikutnya. Dari cerita Aisyah ini, yang ketika itu kalau ada berita panas, itu kan dari mulut ke mulut berita itu sampai. Dari kampung ke kampung, zaman dulu begitu. Tetapi tak kalah viralnya juga. Sekampung tuh orang boleh tahu. Dan manusia ini memang cenderung seperti itu. Kalau dapat sebuah berita, itu bukan dia mengklarifikasi berita itu mau benar atau tidak. Orang-orang itu suka terprovokasi. Kalau datang sebuah berita tentang seseorang, maka orang-orang itu langsung saja itu, oh patutlah enggak? Yo, potang ko nampak orang udah liku patutlah yo. Awak tak nyangko doh, tapi yo, itulah puluh enggak. Ini berita ni enggak tahu nih. Entah iya atau tidak, dia sudah membuat sebuah kesimpulan. Patutlah. Itulah manusia. Jadi dari dulu sampai sekarang itu modelnya sama. Orang-orang ketika itu merasa, macam itu Aisyah. Iya. Akhirnya qadarullah berita ini diklarifikasi oleh Safwan. Mengapa Aisyah kok dituduh melakukan hal demikian? Diceritakan dalam berbagai literatur tafsir, Aisyah ini ketinggalan rombongan. Ketika itu bersama Nabi dalam sebuah perjalanan, ketinggalan. Kenapa ketinggalan? Banyak versi sejarahnya.
Kalau kita sebut semuanya tak cukup waktu. Saya tengok wajah Bapak Ibu ini pun dah tegang. Jadi ketinggalan rombongan, ternyata perhiasan Aisyah jatuh. Akhirnya dia mencari, karena sibuk-sibuk mencari tadi, rombongan tak tahu rupanya dah jalan duluan. Lalu adalah orang laki-laki yang membantu Aisyah sedang mencari. Maka nampaklah oleh Abdullah bin Ubay. Wah, ini dia berita viral nih. Wah, digosiplah sama Abdullah bin Ubay. Kalau sekarang nih difotoin dari jauh. Wah, dikirimin ke grup. Cukuplah foto ini yang berbicara. Wah, itu caption ini biasanya itu enggak. Wah, gitu biasanya memprovokasi orang-orang kan. Yang suka ngomong gitu, bertobatlah. Itu kan bahasa-bahasa provokatif itu kan. Tak ada lagi kata-kata yang perlu untuk kita sebutkan. Cukuplah foto ini berbicara. Kadang ada pula orang yang sombong, bangga, kalau dia yang mengirim berita itu pertama di grup. Entah betul atau tidak jelas. Kadang berita itu belum dibaca oleh kawan itu lagi, di teleponnya. Itu ada saya kirim di WA itu, coba ada berita panas Pak. Itu. Masya Allah. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, ternyata setelah diklarifikasi oleh Sofwan, tidak hanya Aisyah bersama laki-laki itu disama, banyak orang diantaranya Sofwan ada membantu mencarinya perhiasan Aisyah tadi. Tetapi Abdullah bin Ubay sudah memprovokasi benda ini sehingga menjadi ribut. Setelah diklarifikasi barulah nampak ternyata Aisyah tak seperti yang dituduhkan. Orang-orang baru sadar pikiran kotor mereka yang selama ini ternyata enggak seperti yang mereka bayangkan. Aisyah akhirnya viral menjadi seorang perempuan yang luar biasa hebat. Jadi dulu jatuh, sekarang naik. Hidup ini memang begitu. Dikisahkan di negeri kita ini, dulu Buya Hamka itu tokoh nasional kita biasa-biasa saja. Tidak terlalu populer seperti hari ini kita ketahui. Lalu beliau ini luar biasa menjadi populer. Kenapa? Sebabnya adalah ketika beliau dituduh melakukan supersip. Akhirnya dipenjara tanpa proses. Tidak ada pakai proses-proses, penjara aja langsung. Ketika itu Buya Hamka terpukul. Kita tokoh ulama besar, tahu-tahu dituduh begini begitu. Itu shocknya luar biasa. Kalau kita nggak dikenal orang, langsung dipenjara, tidak ada orang yang tahu. Ini kita dah kadung populer, tahu-tahu populer pula melakukan sebuah tindakan kejahatan. Tentu luar biasa sakitnya. Bahkan Imam Buya Hamka menuliskan dalam literatur beliau, sempat setan membisikkan bunuh diri aja lah Mekah. Tak ada guna kau hidup lagi. Kita ini kalau udah berhadapan dengan penguasa, suara kita nggak kuat. Karena suara penguasa lah yang kemana-mana bisa sampai. Namun akhirnya Buya Hamka mensyukuri masuk penjara. Apa kata Buya? Syukur masuk penjara. Kenapa? Karena kalau tak masuk penjara, tafsir Al-Azhar ini tak selesai. Kisah ini kita sampaikan agar kita pertama memahami bahwa setiap kenyataan dalam hidup kita yang tak sesuai dengan rencana, keinginan dan ekspektasi tadi, jangan terus kita berburuk sangka kepada Allah. Boleh jadi ini adalah langkah awal untuk Allah mengangkat derajat kita. Karena itu kata Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tentang baik dan tak baik dalam hidup kalian itu kalian tidak tahu kata Allah. Wa antum la ta'lamun. Yang tahu itu siapa? Wallahu ya'lam. Hanya Allah yang tahu. Wa antum, sedangkan kita la ta'lamun. Karena itu mari kita serahkan kepada Allah. Karena sejatinya apapun kenyataan hidup di dalam hidup kita ini, Allah bukan sedang menganiaya kita. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah enggak pernah menganiaya hamba-hambanya. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Akan tetapi diri kita lah yang telah menganiaya diri kita. Semoga kita selalu dalam penjagaan dan pengawasan Allah serta pemeliharaannya insyaallah amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.